Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini, saya akan memaparkan satu peristiwa besar dan sangat penting, yaitu tentang kisah lahirnya manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangatlah dicintai oleh seluruh umat Islam di dunia. Kalian tentunya sudah bisa menebak. Ya, konten kali ini akan memaparkan kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita lanjut, kiranya sempatkanlah jari-jari Anda untuk menekan tombol like serta tinggalkanlah komen, karena like dan komen kalian sangatlah penting demi berkembangnya channel ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan langsung saja kita ke kontennya. 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah, tepatnya pada tahun 1142 Hijriah, Raja Abraha mengumpulkan pasukannya untuk merobohkan Ka'bah. Abraha adalah sang penguasa negeri Yaman atau penguasa Habasyah kala itu, dan dia beragama Kristen. Abraha merasa iri dan dengki pada penduduk Makkah saat itu, karena Ka'bah selalu dikunjungi oleh banyak pelancong dari segala penjuru Arab, baik untuk berhaji ataupun untuk sekedar berziarah. Saat itu Makkah dihuni oleh Bani Hashim, dipimpin oleh Abdul Muthalib, yakni kakek Rasulullah. Abdul Al-Muthalib adalah seorang bangsawan, penyair, dan pemimpin Makkah saat itu. Tidak hanya itu, beliau juga mengemban tugas menyediakan akomodasi dan konsumsi serta kebutuhan pokok lainnya untuk para pelancong yang berziarah ataupun berhaji kala itu. Abdul Al-Muthalib memiliki 10 orang anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Anak laki-lakinya yaitu Al-Abbas, Hamzah, Abdullah, Abu Talib, Zubair, Al-Harits, Hajjal, Al-Mukhawin, Dirar, dan Abu Lahab. Sedangkan anak perempuannya bernama Syafiyah, Ummu Hakim Al-Qaidah, Atikah, Umaymah, Arwah, dan Barha. Abdul Al-Muthalib kemudian datang untuk melakukan perundingan kepada Abraha yang sedang bersiaga di perbatasan Makkah. Abraha memerintahkan kepada Abdul Al-Muthalib untuk tunduk kepadanya dan penduduk Makkah harus memberikan persembahan kepadanya. Namun Abdul Al-Muthalib menolak dan menyuruh Abraha dan pasukannya untuk meninggalkan Makkah. Abraha pun menjadi sangat murka dan berjanji akan meratakan Ka'bah bersama Makkah. Karena perundingan mereka tidak mencapai titik temu, Abdul Al-Muthalib pun kembali ke Makkah. Dengan hati sedih dan bimbang, beliau pun menciumi Hajar Aswad lalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Ka'bah dan kota Makkah dari serangan Abraha. Doa beliau langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan burung muncul dari balik bukit dan terbang menuju Ka'bah. Abdul Al-Muthalib tercengang melihat ribuan burung tersebut terbang mengelilingi Ka'bah seolah sedang tawaf. Sementara itu, Abraha dan pasukan bergajahnya berbondong-bondong hendak menyerang. Namun anehnya, saat Abraha dan pasukannya hendak memasuki Makkah, gajah-gajah yang ditunggangi mereka malah mundur dan berbalik arah, seolah gajah-gajah itu tidak mau menghancurkan Ka'bah dan Makkah. Akhirnya, Abraha dan pasukannya kewalahan menjinakkan gajah-gajah tersebut. Pada waktu yang bersamaan, ribuan burung yang bertawaf di Ka'bah tadi terbang menuju Abraha dan pasukan gajahnya. Ribuan burung itu pun menjatuhkan ribuan kerikil-kerikil panas yang berselimut api neraka tepat mengenai Abraha dan semua pasukannya. Dalam sekejap mata, Abraha dan pasukannya tumbang tak tersisa. Sekuat-kuatnya manusia, tidak ada yang dapat menandingi kekuatan Allah, karena harta dan kekuasaan hanyalah tipuan dunia. Setelah gagalnya upaya Abraha dan pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah, akhirnya tahun saat itu dinamakan Tahun Gajah. 50 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal pada Tahun Gajah, pada waktu subuh terjadilah beberapa peristiwa besar
menjelang kelahiran Rasulullah. Langit kala itu sangatlah indah dan terang. Bintang-bintang tampak menari-nari seolah sedang berzikir. Galaksi-galaksi tampak sangat jelas dan sangatlah indah saat itu. Setiap mata yang menyaksikan peristiwa itu dibuat terkagum-kagum. Berhala-berhala berjatuhan di berbagai tempat, termasuk berhala-berhala yang ada di Ka'bah kala itu. Sumur air Zam-Zam meluap tak terkendali dan muncullah cahaya yang sangat terang berasal dari dalam rumah Abdul Al-Muttalib. Beliau perlahan masuk ke area rumahnya dan betapa terharunya beliau ketika tahu sumber cahaya itu berasal dari cucunya yang baru lahir. Semua keajaiban-keajaiban tadi adalah pertanda bahwa seluruh alam semesta bergembira menyambut lahirnya Sang Rahmatan lil Alamin. Karena ayahanda Rasulullah telah wafat semenjak ibunda Rasulullah mengandungnya, maka ketika Rasulullah lahir, kakeknya lah yang memberinya nama. Abdul Al-Muttalib memberinya nama Muhammad di depan Ka'bah dan disaksikan oleh banyak penduduk Makkah. Aminah, yakni ibunda Muhammad, lalu menyusui Rasulullah yang masih bayi selama beberapa hari, dan Muhammad juga mendapat ASI dari Suwaibah. Suwaibah adalah seorang budak dari Abu Lahab, yakni paman Rasulullah sendiri. Kala itu, bangsa Arab memiliki tradisi yang dinamakan musim bayi. Musim bayi adalah sebuah tradisi bagi perempuan-perempuan Makkah yang baru melahirkan untuk menitipkan bayi mereka kepada perempuan-perempuan yang tinggal di desa. Kemudian, perempuan-perempuan yang menjadi ibu susuan akan diberi upah sesuai kesepakatan dengan keluarga kandung bayi. Tradisi ini juga dialami Rasulullah saat masih bayi. Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuan Rasulullah dan Harits bin Abdul Uzza adalah nama suaminya. Pasangan ini sudah memiliki 3 orang anak saat menjadi orang tua susuan Rasulullah. Aminah dengan berat hati merelakan perpisahannya dengan Rasulullah yang masih bayi. Tapi di sisi lain, Aminah merasa lega dan percaya kepada Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susuan Rasulullah. Selama Rasulullah dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah, Rasulullah tidak pernah menyusahkan ibu susuannya itu. Halimatus Sa'diyah sangat menyayangi Rasulullah seperti anaknya sendiri. Selama mengasuh Rasulullah, ASI Halimatus Sa'diyah yang tadinya kering menjadi melimpah dan untanya pun selalu menghasilkan susu yang melimpah. Sungguh Rasulullah telah membawa banyak keberkahan bagi keluarga Halimatus Sa'diyah. Satu ketika saat Muhammad kecil sedang mengisi air minum di sebuah oasis, saudara-saudara susuan Rasulullah mengatakan bahwa ibu susuan Rasulullah sedang jatuh sakit. Rasulullah kecil pun langsung pulang ke rumah. Rasulullah kecil mendapati ibu susuannya sedang berbaring lemas tak sadarkan diri. Terlihat beberapa dukun sedang melakukan ritual-ritual untuk menyembuhkan ibu susuannya itu. Lalu dukun-dukun itu kaget dan marah karena Rasulullah telah menyingkirkan semua benda-benda mistis yang ada di kepala dan sekitar tubuh ibu susuannya itu. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan ibu susuannya itu dan meletakkan di atas perutnya sambil menggenggamnya dengan lembut tangan ibu susuannya itu. Kemudian Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah. Atas izin Allah, tiba-tiba Halimatus Sa'diyah terbangun dan langsung sembuh dari penyakitnya. Dukun-dukun itu pun langsung kaget dengan melihat keajaiban itu. Rasulullah lalu mengecup kening dahi ibu susuannya itu. Selama 4 tahun lamanya Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, hingga akhirnya Rasulullah kembali diasuh oleh Aminah, yakni ibu kandungnya sendiri.
Aminah dan Muhammad kecil pergi ke Yastrib untuk bersilaturahmi ke rumah kerabatnya dan berziarah ke makam Abdullah, yakni ayah Rasulullah. Setelah sebulan di Yastrib, Aminah dan Muhammad kecil pun bertolak kembali ke Makkah. Namun, di tengah perjalanan, Aminah jatuh sakit dan akhirnya beliau tutup usia di desa Abwa. Setelah Aminah wafat, Abdul Al-Muttalib mengambil alih untuk merawat dan membesarkan Rasulullah, hingga akhirnya Abdul Al-Muttalib pun wafat pula. Sebelum Abdul Al-Muttalib wafat, beliau memberi amanah kepada Abu Talib untuk membesarkan dan melindungi Rasulullah. Kakeknya wafat di saat usia Rasulullah menginjak 8 tahun. Meskipun masih sangat muda, Rasulullah sangatlah tekun dan jujur dalam berdagang bersama Abu Talib, yakni pamannya sendiri. Rasulullah sejak kecil sangatlah bersimpati kepada orang-orang yang lemah dan teraniaya. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Allah sudah menyebutkan akan lahirnya sang utusan terakhir dalam kitab Taurat dan Injil kala itu. Para rahib Yahudi dan pendeta Nasrani telah menanti-nanti kelahiran Muhammad. Namun, ketika mereka tahu bahwa utusan terakhir itu lahir dari bangsa Arab dan bukan dari bangsa Yahudi, akhirnya kebanyakan dari mereka mengingkari kenabian Muhammad. Bukhairah adalah seorang rahib Nasrani yang juga sempat melihat keindahan langit pada malam lahirnya Rasulullah. Suatu ketika, Abu Talib dan Muhammad kecil datang berdagang di Busrah, wilayah Syam. Dari dalam biaranya, Bukhairah melihat ada anak kecil dalam rombongan pedagang yang selalu dinaungi awan putih. Kemudian, Bukhairah langsung menyadari bahwa anak kecil itulah yang selama ini disebutkan dalam kitab Injil, yakni sang penyelamat umat manusia. Dengan sukacita, Bukhairah mengutus bawahannya untuk menyambut rombongan Abu Talib dan membawa mereka untuk beristirahat di biaranya. Bukhairah menjamu Muhammad kecil dan pamannya itu dengan sangat baik. Kemudian, Bukhairah menitip pesan pada Abu Talib untuk selalu melindungi Rasulullah, karena Bukhairah dapat melihat dengan jelas tanda-tanda kenabian Muhammad. Hati Bukhairah tergetar dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan terakhir Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian, Abu Talib dan Muhammad kecil pun melanjutkan perjalanan dagang mereka, hingga sampailah mereka di perkampungan nelayan di tepi pantai. Dari kejauhan, Muhammad kecil melihat ada sebuah keluarga dengan tangan terikat sedang dijadikan tumbal di bawah berhala di pinggir tebing. Para nelayan sedang melakukan ritual agar memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak saat melaut nanti. Lalu Muhammad kecil datang dan melepaskan ikatan tali di tangan keluarga yang dijadikan persembahan itu. Kemudian Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah. Seketika itu pula berhala itu runtuh dan Allah mendatangkan ombak besar dan dihempaskan ke pantai. Ombak besar itu pun menumpahkan ikan yang sangat banyak di tepi pantai. Para nelayan langsung berlomba-lomba memungut ikan-ikan yang ada di tepi pantai. Abu Talib terpesona melihat kemuliaan hati keponakannya itu. Sungguh Rasulullah berhati lembut dan welas asih sudah terlihat sejak beliau masih kanak-kanak. Nah, demikianlah kisah Rasulullah sejak lahir hingga tumbuh menjadi remaja. Walaupun beliau selalu diuji dengan menjadi yatim piatu saat berusia 8 tahun, namun Rasulullah tetap memiliki kepribadian yang baik dan berakhlak mulia, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin.